Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari Anda menyenangkan. Nah, kini saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut informasi utama hari ini. Terbakar api cemburu, seorang pemuda di Palembang tega aniaya kekasihnya hingga terluka. 12 remaja yang terlibat tawuran di Jalan Kiai Haji Ashari, Palembang hingga menyebabkan seorang pemuda tewas ditangkap polisi. 3 orang menjadi tersangka. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir meminta Kejaksaan Negeri mengusut tuntas korupsi dana hibah pilkada yang diduga mengalir ke anggota DPRD. Kita ke informasi pertama hari ini. Diduga terjadi kebocoran pada selang gas. 3 rumah di kawasan Lorong Kedipan, Kota Palembang, ludes terbakar. Agar api tidak semakin meluas, 8 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 3 rumah warga di kawasan Jalan Ali Gatmir, Lorong Kedipan, Kota Palembang, Sabtu pekan lalu. Warga bergotong royong berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun kencangnya angin serta material rumah yang terbuat dari papan membuat api sulit dijinakan. Diketahui api berasal dari salah satu rumah warga yang berjualan empek-empek. Gas yang biasa digunakan untuk memasak tiba-tiba mengalami kebocoran pada bagian selang. Api kemudian membesar dan membuat pemilik rumah panik menyelamatkan diri. Kompor lagi dimasak, kemudian ada terdengar bocor dan menyebabkan ada percikan api. Kemudian pemilik bedeng takut ditinggal, kemudian api semakin membesar. Korban tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun kehilangan barang berharga. Dari rumah nomor 3, awalnya bukannya api langsung besar, asapnya dulu. Udah kati suara-suara apapun. Udah kati. Suara kompor apa ada ya? Nah, cuma ibu-ibu udah lama dari situ. Langsung jadi asap. Terasa panas dari dinding sebelah apa cak mana? Kita nyinggung api tuh. Kalau terasa panas tuh tidak ya. Cuman rumahku tuh dari pucuk pun sudah masuk asapnya. Oh, asap. Api dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan 8 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lain, seorang pria di Palembang tega menganiaya kekasihnya sendiri hingga terluka lantaran terbakar api cemburu. Korban yang tidak terima kemudian melaporkan penganiayaan tersebut ke polisi. Seorang pemuda berinisial TH hanya bisa tertunduk saat digelandang ke Polsek Ulu 2 Palembang setelah sempat buron selama 3 hari. TH ditangkap karena menganiaya kekasihnya sendiri hingga terluka di bagian mata, pipi, dan tangan. Belakangan diketahui penganiayaan ini dilatar belakangi rasa cemburu. Penganiayaan terjadi usai korban mendapat pesan singkat dari mantan kekasihnya. Pelaku yang cemburu kemudian memukul korban. Usai menganiaya, pelaku pun kabur ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Korban yang tidak terima penganiayaan tersebut lalu membuat laporan ke pihak kepolisian. Mereka sebenarnya adalah pasangan, maksudnya adalah berpacaran, yang mana gara-gara cemburu si tersangka memukul korban atas nama Ella ini. Atas dasar cemburu karena si korban menerima pesan singkat WhatsApp dari mantannya, sehingga terjadi percekcokan dan sampai hingga terjadi pemukulan oleh tersangka. Atas perbuatannya, TH dijerat dengan pasal penganiayaan. Kini hukuman 5 tahun penjara menanti pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Pencuri sepeda motor yang sangat meresahkan warga desa Jagaraga, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, akhirnya ditangkap polisi. Tersangka sempat kabur, namun langkahnya terhenti akibat tembakan peringatan polisi.
Tim Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan mendatangi rumah pelaku pencurian sepeda motor di Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca. Bukannya menyerah, pelaku yang mengetahui kedatangan polisi justru memilih untuk kabur melalui pintu belakang rumahnya. Namun langkah residivis ini terhenti setelah polisi melepaskan tembakan peringatan. Polisi pun langsung menggeledah rumah tersangka. Hasilnya, mereka menemukan barang bukti berupa suku cadang atau onderdil sepeda motor yang sudah dipretel. Tersangka merupakan pelaku curanmor yang sangat meresahkan warga, sebab sebelum tertangkap, tersangka sempat mencuri sepeda motor milik petani durian di Desa Jagaraga pada 20 Januari 2023. Korban pada saat itu hendak menjaga kebun durian, jadi sepeda motornya ditaruh di pinggir kebun, tapi yang bersangkutan atau korban berada di pondok. Dan tapi begitu paginya korban melihat kendaraannya sudah tidak ada lagi. Selain suku cadang sepeda motor, polisi turut menyita kunci letter T dan 1 unit sepeda motor. Kini tersangka terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara karena polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pencurian. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang bayi mungil berjenis kelamin laki-laki ditemukan tergeletak di atas trotoar di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Diduga bayi malang tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya. Jumat pekan lalu, seorang bayi laki-laki tergeletak di trotoar depan SPBU di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Bayi berkulit putih yang diperkirakan berusia 6 bulan itu ditemukan oleh warga dalam kondisi tertidur. Sontak penemuan bayi ini menjadi pusat perhatian warga yang melintas. Bayi yang terbungkus selimut ini kondisinya sangat lemah dan tubuhnya dikerubuti semut. Diduga bayi malang ini sengaja dibuang oleh orang tuanya. Hal ini diperkuat keterangan warga yang melihat seorang perempuan sempat mondar-mandir di lokasi sekitar. SPBU di Jalan Ahmad Yani Tangga-Tangga, kami dipanggil sama 2 ibu-ibu. Ibu-ibu itu ngomong, "Pak, ada ibu-ibu ninggalin bayi di trotoar ini di jalan." Jadi kita deketin, ternyata benar di situ ada bayi, umurnya kurang lebih di bawah 1 tahun. Jadi kelamin laki-laki, kondisinya pada saat itu sedang tertidur, pakai selimut, pakai kain gendong, ada botol dot kosong. Botol dot itu isinya air putih. Untuk memastikan kondisi sang bayi, polisi akan memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang. Sementara kasus penemuan bayi masih diselidiki pihak kepolisian. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.